Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang ya di video podcast kami. Kita ngobrol santuy. Oke guys, jadi kenapa pembahasan kita hari ini perlu ngobrolin dua tokoh filsafat legendaris ini ya? Ya, Apa sih seberapa penting gitu? penting banget ya buat kalian tahu tentang tokoh filsafat Islam yang legendaris ini dari kedua ini, Al-Kindi dan Ibnu Rushd. Oke, kita bahas dengan podcast kami dimulai dari tokoh Al-Kindi dulu. Oke guys, kenapa sih kita perlu penting ngobrolin dua tokoh filsafat ini? Karena kita perlu tahu ya dua tokoh filsafat Islam yang legendaris ini ya. Iya. Kita mulai dulu dari Al-Kindi ya. Boleh. Oke, boleh Al-Kindi. Kita akan menanyakan kepada dua teman saya ya, dan kiri dan kanan. Oke. Oke, kita pertanyaan yang pertama, saya akan menanyakan kepada kalian berdua, siapa sih Al-Kindi itu? Oke. Nah, setahu saya ya, Al-Kindi atau yang biasa dikenal atau yang bernama lengkap Abu Yusuf Yakub Ibnu Ishaq Al-Kindi. Beliau ini lahir pada tahun 801 Masehi di Irak, dan beliau itu wafat pada tahun 870 Masehi di Baghdad. Nah, Al-Kindi juga berasal dari keluarga bangsawan nih, lebih tepatnya suku Kindah. Iya betul, bangsawan dia. Ia memperoleh pendidikan tinggi di sana, lebih tepatnya di Baghdad, atau yang biasa disebut pusat keilmuan dunia Islam pada saat itu. Gitu. Maka, Jadi ya gimana? Al-Kindi ini lahir pada pada abad ke-8, pada tepatnya di dalam kejayaan Islam. Nah, jadi Al-Kindi ini adalah filsuf Arab atau filsuf Islam pertama. Wow. Begitu. Nah, selain ahli filsuf, Al-Kindi ini ahli juga di bidang metafisika, etika, logika, psikologi, matematika, hingga ilmu pengobatan. Jadi kerennya ulama itu tidak hanya bisa di satu bidang, ya gitu. Selain bisa ilmu agama, bisa ilmu-ilmu yang lain, ilmu duniawi. Oke, keren banget. Jadi Al-Kindi itu dia hidup itu di zaman yang benar-benar multi talent ya. Iya, di zaman Abbasiyah karena itu kejayaan Islam. Iya. Masa kemasan. Kemasan. Di zaman yang sangat mendukung gitu zamannya itu ya. Jadi terus kenapa gitu Al-Kindi itu bisa dijuluki dengan filsuf Arab pertama gitu? Oh, jadi kenapa sih Al-Kindi itu bisa dijuluki sebagai filsuf pertama di dalam Islam? Kenapa? Nah, mungkin yang saya ketahui ya, Kang Jamal, Kang Farhan, yang saya ketahui itu karena memang Al-Kindi ini adalah jembatan filsuf Yunani ke Islam. Intinya sederhananya begini, Al-Kindi ini orang pertama yang menerjemahkan filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Oh gitu, keren banget guys. Mantap. Ya, karena memang si Al-Kindi ini dulunya itu memang dia itu bisa bahasa Yunani. Gitu. Oleh karena itu maka disebut Al-Kindi ini sebagai filsuf pertama. Oh gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Siap. Yang sudah tadi didiskusikan ya bareng-bareng. Iya. Oke. Oleh dua rekan teman saya yang sangat hebat, menarik, lucu, ganteng, tampan dan menawan. Berani. Tapi saya mau nanya lagi nih. Saya penasaran ya. Jadi bahasanya dihijiin ya, maaf. Iya, nggak apa-apa. Jadi saya penasaran nih. Bukannya filsafat itu dari Yunani, ya? Yang notabene-nya itu kan non Muslim. Iya. Betul. Apa nggak ada konflik itu? Nah, apa nggak ada konflik? Oke. Nah, sebenarnya ini nih yang bikin keren dari sosok Al-Kindi. Soalnya dia tuh nggak cuma nge-copy paste konsep-konsep dari filsafat Yunani, tapi
dia juga memfilter. Jadi seperti memberi kritik, memberi transformasi. Nah, jadi dia tuh pertamanya mengambil konsep-konsep dari filsuf Yunani seperti Aristoteles, lalu Plato. Nah, di situ dia bikin filter dulu nih. Jadi dia kasih kritik, kasih transformasi biar konsep-konsepnya ini sesuai sama ajaran-ajaran dari agama Islam. Jadi gitu. Iya. Jadi dia itu bisa menyeimbangkan gitu dalam apa? Dalam ini nanti cuman tidak, jadi si Alkindi itu bisa menyeimbangkan, tidak hanya copy paste kan. Ya, Tidak hanya menerjemahkan. Iya, berarti keren gitu ya. Jadi ulama-ulama bener yang sebutkan tadi multi talent. Iya, ya, itu bener ya gitu Iya, kan. siap. Oke, bagus ya. Bagus sekali itu ya. Bisa buat jadi inspirasi buat kita juga. Ya. Benar. Apa sih yang selanjutnya itu apa sih gitu ya, kontribusi konkret ya Alkindi dalam filsafat tersebut gitu. Gimana sih? Jadi kontribusi Alkindi terhadap filsafat ataupun peradaban Islam saat itu, salah satunya mungkin banyak ya kontribusi Alkindi ini, tetapi salah satunya di antara sebanyak itu seperti yang telah Kang Jamal tadi sebutkan. Jadi Alkindi ini kontribusinya ya menerjemahkan. Selain menerjemahkan, jadi bukan hanya menerjemahkan, tetapi ada kritik yang menyesuaikan dengan ajaran agama. Jadi filsafat disesuaikan dengan ajaran agama, seperti itu ya. Jadi Alkindi ini menyelaraskan agama dan filsafat, menyelaraskan filsafat dan agama. Jadi yang sebelumnya filsafat itu dianggap apa? Dianggap merusak keimanan. Ya. Nah, Tapi oleh Alkindi tidak. Alkindi tidak. Jadi Alkindi ini menyelaraskan menyelaraskan filsafat dengan agama. Oh, jadi sejauh ini itu berjalannya baik gitu ya, Iya. bisa. Jadi saling melengkapi begitu. Karena filsafat itu atau disebut kita akal itu adalah upaya manusia untuk mencari kebenaran, dan agama itu adalah kebenaran. Kenapa tidak bertentangan kedua ini? Karena kedua ini berasal dari sumber yang sama, yaitu dari Tuhan. Seperti itu. Berarti Alkindi itu bisa gitu ya dalam menyeimbangkan dalam segalanya, sehingga sejauh ini gitu perjalanan Alkindi jauh lebih baik gitu ya dalam betul, apa yang betul. teman-teman yang sudah didiskusikan, sudah mengobrol tentang podcast itu atau ini ya. Jadi intinya ya, jadi Alkindi ini kalau bahasa gaulnya ya, Alkindi ini adalah yang menghalalkan filsafat ke dalam agama Islam. Oh gitu. Seperti itu. Jadi dia bisa gitu ya dalam dalam karya-karyanya itu gitu ya, Iya. dalam tadi kontribusinya itu ya, Kontribusinya. yang konkret itu. Jadi dia bisa melaraskan ya. Meneraskan agama. Iya gitu. Nah, jika misalnya Alkindi ini tidak menerjemahkan karya-karya filsuf Yunani, Betul. maka filsuf-filsuf yang sebelah sini seperti Ibnu Sina dan Ya. sebagainya itu tidak ada referensi atau tidak ada dasar untuk belajar karena tidak ada buku-bukunya. Oh, ya. Jadi berarti kalau kayak gitu Alkindi sangat produktif banget ya. Produktif berarti ya. Ya, Oke. jadi Alkindi ini sangat berkontribusi dalam dunia filsafat Islam. Ya. Saya akan menanyakan lagi dan akan mendiskusikan lagi gitu ya. Terus dari pertanyaan selanjutnya yang akan didiskusikan dari pertanyaan ini yaitu ada nulis berapa banyak gitu sih, berapa banyakkah karya-karya yang ditulis oleh Alkindi itu? Berapa banyakkah ya? Banyak karyanya. Iya, gitu. Berapa banyakkah gitu karya yang oleh ditulis oleh Alkindi itu? Berapa banyak sih? Aku teh pengen tahu gitu, sebagai host gitu. Siap. Betul. Betul. Iya lagi. Iya lagi. Sikat. Jadi Alkindi ini apa sebutnya itu membuat buku itu
yang membuat buku ya. Iya, Ciptakan. Membuat karya-karyanya itu kurang lebih ada 260 buku. Wow, 90 buku ya. 260 banyak karya. sekali ya. Ya, lumayan banyak. Itu terhitung banyak. Banyak. Ya, Tapi dari 260 buku ini terbagi menjadi beberapa bidang. oh berbeda gitu Ya, ya. jadi tidak hanya filsafat saja. Seperti yang dikatakan yang pertama, siapa Al-Kindi ini bukan hanya dari bidang filsafat. Oh, Jadi bukunya juga nggak buku tidak hanya dia di bidang filsafat filsafat. saja. Karena multi talent. Ya, bisa disebutkan multi Ya, talent. kalau Anda yang ngomong iya, talenan. Talentan ya. Itu hostnya Anda itu talentan. Ya. Kayaknya Anda talenan bukan multi talent. Boleh dilanjut ini? Boleh. Nah, jadi dari 260 buku ini terbagi menjadi beberapa bagian dari bidang-bidang. Ya, di antaranya 32 buku itu dari bidang geometri, 22 buku filsafat, 22 buku kedokteran, dan 9 buku itu logika, 12 buku fisik. Jadi banyak ya. Iya. Jadi Banyak. dibagi-bagi gitu dari 260 karya itu dibagi-bagi gitu ya. Ya, masih terbagi-bagi lagi. Jadi 260 karya itu bukan hanya sekedar buku filsafat saja, ya, Ya. tapi ada buku apa tadi teh? Geometri, fisika, matematika, Kedokteran, ya, dan juga. pokoknya banyak lah gitu ya. dan semua itu ada di mana? Ada di Baitul Hikmah. Oh, betul. Baitul Hikmah itu di mana? Baitul Hikmah itu adanya di Baghdad. Oh, di Baghdad. Oh, udah pernah ke sana? Belum. Kita doakan nanti kita ke sana ya. Ya, amin. 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 Dari sebanyaknya itu nih. Tapi sayangnya sebenarnya buku-buku itu sebagian besar bahkan ya itu ada yang hilang. Oh, kenapa hilang itu? Nah, salah satu penyebab hilangnya itu karena dulu disimpannya itu di museum kunonya itu. Di Baitul Hikmah Di Baitul Hikmah tadi Oh, itu sempat ada invasi dari Mongol. Nah, yang menyebabkan banyak sekali buku yang rusak, hilang, entah kemana seperti itu. Dan selain invasi Mongol juga banyak sekali ada anti gerakan namanya itu anti filsafat. oh, filsafat. Ya, gimana itu? mereka itu tidak setuju dengan adanya filsafat yang dibawakan oleh Al-Kindi. Oh. Jadi mereka itu sengaja menghancurkan, sengaja menyembunyikan agar buku tersebut itu tidak lanjut ke generasi selanjutnya. Tapi itu dari bagian Islam atau Dari bagian Islam itu Oh, dari sendiri. bagian itu Dari bagian Islam itu sendiri. bisa disebut pengkhianat berarti? Bisa disebut Iya. begitu. Karena banyak ulama di zaman tersebut bahkan tidak setuju dengan Al-Kindi. Dengan adanya filsafat Iya. itu tadi. Waduh. Seperti itu. Sebagian lama tapi kan ya. Ya, sebagian. Tidak semua. Tidak semua. Tapi kan bisa kita bayangkan, kita bayangkan ya. Bayangkan kalau semuanya itu semua karyanya itu masih ada ya. Iya. Pasti kita Benar itu bisa Lebih maju gitu agamanya. iya, pasti. gitu ya. Itu kalau kita bayangkan gitu ya. Terus yang sekarang yang masih ada yang lebih tertonjol ya, yang lebih apa ya? Ini teh bahasanya itu apa sih? Lebih Ya, karya yang lebih menonjol. ya lebih menonjol dari Al-Kindi di sekarang itu apa itu? Salah satunya yaitu karya yang paling menonjol dari Al-Kindi ya. Ya. Itu filsafat al-ula. Oh. Apa itu? Filsafat pertama Oh. yang tadi disebutkan yang Itu ada di Baitul Hikmah. Iya. Dia menerjemahkan bahasa-bahasa buku-buku karya dari Yunani seperti Aristoteles dan lain sebagainya ke dalam bahasa Arab. Itu yang dikumpulkan di dalam buku Filsafat al-Ula karya Al-Kindi. Gitu. Itu masih ada itu ya. Berarti Iya, yang itu sampai asli sekarang. asli itu asli. Asli pakai font. Asli. Nah, apa saja sih yang terkandung di dalam Falsafah al-Ula? Ya, salah satunya yaitu di dalamnya itu membicarakan atau menerangkan tentang konsep filosofis dasar seperti eksistensi, substansi, dan sifat-sifat. Seperti itu. Terus ada lagi yang mau dibahas gitu oleh rekan-rekan selain pembahasan yang tadi seperti buku yang menonjol gitu ya, seperti ada filsafat pula ya, Ya. kemudian membahas wahyu, eksistensi dan lain-lain gitu ya. Terus ada pembahasan lagi yang bahas oleh teman-teman Ya gitu. mungkin ada satu hal penting lagi ya, Ya. yaitu Al-Kindi ini banyak sekali menghadapi tantangan. Yang patut dicontohnya itu adalah
sifat konsistensinya. Oh, Sifat konsistensi. Kenapa? Keistiqomahannya gitu. Istiqomahnya. Iya. Karena dia Ini itu, udah istiqomah belum? insya Allah. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Insya Allah, Khair. Ya. Baik, kita lanjut ya. Konsistennya itu dalam hal apa ya? Dalam karena di tantangannya ini tuh dia menghadapi tantangan dari ulama yang menganggap filsafat itu bid'ah, sesat, kufur seperti itu. Tapi dia itu tetap konsisten karena baginya mencari kebenaran itu secara menggunakan akal ya. Ya. Itu salah satu perintah dari Tuhan. Oh, gitu. Wow, sangat menarik banget. It's magic, it's magic. Ya. Menarik sekali. Menarik sekali. Jadi kita harus bisa menanamkan ya, bukan hanya sekedar motivasinya saja, tapi perilakunya juga harus bisa tanamkan oleh kita biar bisa menjadi penyemangat untuk kita semua ini ya. Oke, kita lanjut guys. Sekarang mari kita time travel, mempersingkat waktu ya. Oke. Oke. Jadi sekitar 3 abad ke depan ya, dari Baghdad terus pindah ke Andalusia ya. Ya. Dari abad 9 sampai ke abad ke 12. settingnya itu udah beda kan. Nah, dan zamannya juga sudah beda. Nah, terus buat teman-teman yang ada di sini kiri kanan, Boleh. oke, kasih konteks dong gimana sih kondisi dunia Islam itu waktu Ibnu Rus hidup gitu. Kasih konteks ya, gimana dunia Islam waktu Ibnu Rus hidup itu kayak gimana gitu. Oke, jadi gini ya. Ibnu Rus ini hidup di akhir masa kejayaan Islam di Andalusia. Oke. Meskipun disebut sebagai akhir masa kejayaan Islam ya, tapi masih bisa dibilang di Andalusia itu masa keemasannya ilmu pengetahuan dan juga pengetahuan. Nah, di masa itu juga Islam ini sedang memiliki kontak ataupun konflik dengan agama Kristen. Puncaknya ada di Perang Salib. Nah, selain itu juga ada konflik di mana ada konflik internal di dalam agama Islam itu sendiri. Seperti itu keadaan dunia Islam pada zaman Ibnu Rus. Oke, seru juga ya, menyenangkan. Oke, kita lanjut. Saya akan memperdiskusikan lagi. Ya. Siapa sih Ibnu Rus itu gitu ya? Siapa Ibnu Rus itu gitu? Ibnu Rus itu yang lebih dikenal dengan Averroes. 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 Di kalangan barat. Pastinya. Yang bernama lengkap yaitu Abdul Walid Muhammad bin Ahmad Ibnu Rus. Lahir pada tahun 1126 Masehi, di mana di Cordoba atau yang kita ketahui saat ini Spanyol. Dan wafat tahun 1198 Masehi. Nah, sebenarnya dia itu adalah ahli di bidang filsafat. Selain ahli filsafat juga, Ibnu Rus ini ahli di dalam hukum Islam, kedokteran, astronomi dan lain sebagainya. Karena yang telah saya sebutkan tadi dari awal bahwa ulama-ulama dahulu itu tidak hanya di satu bidang saja, jadi dia menguasai beberapa ilmu. Nah, boleh dilanjut? Boleh. Mengenai biografinya. Nah, si Ibnu Rus ini lahir dari keluarga yang keluarga hakim. Kakeknya itu adalah hakim. Apa itu? Hakim Qadi. Qadi di masa kerajaan Silafia. Hakim Qadi pada kerajaan Silafia. Sevilia. Tipo ya ke bawah. Apa? Kerajaan Sevilia. Sehingga pendidikan beliau itu sangat terjamin karena memang lahir dari keluarga hakim ternama, hakim terpandang oleh. Oh gitu. Dia itu dari kakeknya juga hukum gitu ya? Iya. Seorang hukum gitu. Iya. Oke, jadi dia itu
kayak pendukung dari latar belakang juga sudah bagus gitu ya, Iya. terbaik gitu. Iya. Terus apakah apa namanya Ibnu Rus itu kenapa gitu bisa memahami Aristoteles gitu? Oh, jadi gini, Ibnu Rushd ini sering, maksudnya bukan sering, dilantik sebagai komentator Aristoteles atau komentator agung. Jadi itu teh punya julukan berarti ya? Iya, julukannya itu komentator agung. Oh, agung besar. Kenapa sehingga Dijuluki sebagai komentator agung? Karena memang si Ibnu Rushd ini adalah mengulas tentang pemikiran Aristoteles. Jadi mengulas pemikiran Aristoteles. Jadi Karena apa? Dorongan si Ibnu Rushd ini mengulas atau mengomentari tentang pemikiran Aristoteles, karena pada masa itu, kalau tidak salah itu pada khalifah siapa ya, Abu Yakub. Ia menyuruh untuk melakukan proyek besar-besaran terhadap penerjemahan atau pengulasan pemikiran Aristoteles. Karena pada saat itu di Andalusia ada karya-karya filsafat Yunani asli dari Aristoteles yang susah dipahami. Susah dipahami oleh masyarakat saat itu. oleh para intelek pada masa itu. Jadi Ibnu Rushd di situlah bukan meringkas bahasa yang bahasa yang drum itu tuh lebih disederhanakan, diperingankan sehingga paham gitu ya. Diringankan oleh Paham. Jadi Ibnu Rushd dijulukinya menjadi sang komentator itu saat di situ. Iya. Tuh. Baik. Itu bagus sekali ya, menarik gitu ya. Dari segi pandangan, segi apanya itu dari Ibnu Rushd itu udah baik ya. Dari latar belakangnya kan kakeknya juga kan seorang hakim ya, Qadi. Oke, sekarang gue mau nanya ya, gue ini Farhan Ajis. Boleh. Kita mau nanya, tapi yang agak sensitif nih ya pertanyaannya tuh. Kan banyak yang bilang filsafat itu tuh bertentangan dengan agama. Iya. Nah, kan banyak yang filsafat itu yang banyak bilang itu bertentangan dengan agama. Nah, terus menurut Ibnu Rushd itu gimana sih pandangannya gitu terhadap kayak gitu, ngeliat yang kayak gitu bilang filsafat itu bertentangan pada agama. Tuh, gimana pandangannya Ibnu Rushd itu? Mungkin yang saya pahami ya, apakah filsafat atau pandangan Ibnu Rushd terhadap filsafat dan agama mungkin tidak jauh berbeda seperti siapa yang terlebih dahulu dipersilakan itu Al-Kindi. Tidak jauh berbeda dengan Al-Kindi. Ibnu Rushd memandang filsafat dan agama itu ya tidak jauh. Ya, tidak jauh. Karena menurut Ibnu Rushd kebenaran dengan kebenaran itu pasti tidak akan berselisih. Oh, kebenaran dengan kebenaran tidak akan berselisih. Maksudnya gimana? Kan maksudnya gini, filsafat itu bisa kita katakan mencari kebenaran. Oleh apa? Oleh akal. Dan agama adalah kebenaran itu sendiri. Yang diturunkan oleh Tuhan. Kebenaran menemukan kebenaran itu tidak akan selisih, bertentangan. Jadi Ibnu Rushd memandang seperti itu. Tidak jauh berbeda. Jauh berbeda dengan Al-Kindi tadi. Oke. Jadi pandangan Ibnu Rushd itu hampir sama berarti ya dengan Al-Kindi ya. Iya. Jadi pada dasarnya berarti berfilsafat itu bisa juga disebut kayak gitu ibadah. Mungkin yang saya pahami ya. Ibadah teh menemukan suatu kebenaran. Mencari suatu kebenaran. Ya. Tapi dengan ketentuan syariat Islam. Ya. Begitu. Dengan ketentuan syariat Islam dulu gitu ya. Jika tidak maka filsafat seperti Yunani itu tidak dilandasi dengan ajaran Islam, maka ya gitu akan muncul lah gitu kan. Ya.
yang disebutkan komplit. Ya, pasti ada. Oke guys, oke teman, ya baik. Ya, Nah, siap. tapi gua Ya. ya denger ada kontroversi ya gitu. Soal teori kebenaran ganda gitu ya. Ya. Yang dikaitkannya tuh oleh Ibnu Rus. Itu apa sih maksudnya? Gimana gitu? Nah, Coba tolong diituin teman-teman semuanya. Baik. Ya. Jadi sebenarnya teori kebenaran ganda itu adalah konsep yang mengatakan bahwa ada dua jenis kebenaran menurut Nurus. Dua jenis kebenaran menurut Ibnu Rus. Ya. Ya. Yang pertama itu ada kebenaran filosofis, dan yang kedua itu ada kebenaran agama. Kalau Ya. kebenaran filosofis itu kebenaran yang dapat dijangkau Ya. oleh para filsuf dan juga para ilmuwan. Sedangkan untuk kebenaran agama itu kebenaran yang diperoleh melalui wahyu dan juga agama yang dapat dijangkau oleh para nabi dan juga orang-orang beriman. Nah, ini dia itu berpendapat bahwa kedua jenis kebenaran ini itu tidak bermaksud untuk bertentangan, melainkan untuk saling melengkapi. Oh, jadi tidak bertentangan gitu Ya. ya. Gitu. Ini untuk saling melengkapi antara lain gitu. Ya. Kebenaran filsuf sekali. dan kebenaran agama. Karena dua-duanya kan yang dikatakan tadi oleh Kang yang sebelahnya, Ya. kebenaran ketemu kebenaran itu tidak akan apa? Menimbulkan pertentangan. Iya, good Nah. sekali. Karena semuanya itu bersumber dari sumber yang sama. Oke. Betul begitu. Betul sekali. It's okay. Terus gua juga pernah dengar lagi nih. Dia itu pernah debat juga gitu ya. Dia Nurus itu pernah debat. Iya, gue pernah dengar. Dia itu pernah debat. Siapa dia itu? Ibnu Rus. Ibnu Rus itu pernah debat sama siapa sih? Tahu nggak kalian? Sama Al-Ghazali. Al-Ghazali, Iya, gitu. Gimana itu maksudnya teh? Nah, ini debatnya epic parah sih, epic parah banget. Jadi dulu itu Al-Ghazali pernah nulis sebuah karya yang berjudul Tahafut Falsafah ya. Tahaput al Falsafah itu yang artinya itu kerancuan para filosof. apa? Kerancuan para Kerancuan para filsuf. Jadi itu nyerang filsafat banget ya dalam isu. Jadi Al-Ghazali itu nyerang ke Ibnu Rus. Ya. Kenapa itu menyerang? Nah itu karena menyerang itu sebenarnya ke dalam 3 isu besar ya. Ya, yang ke isu besar. Itu yang pertama itu kepada kaitan antara akal dan wahyu. Akal dan wahyu. Nah, kedua itu kaitan antara filsafat dan juga agama. Filsafat dan juga agama. Ketiga itu ada konsep kausalitas. kualitas sebab. Iya. Nah, situ tuh Ibnu Rus cuma hanya ingin mempertahankan filsafat dengan argumennya yang sangat kompleks nih. Yang tiga itu, yang Ya. tadi. Ya, ini cuma mau nunjukin bahwa banyak kritik yang Al-Ghazali berikan itu sebenarnya hanya misunderstanding aja, salah paham. Ya, salah paham tentang apa yang diajarkan oleh para filosof. Jadi Ibnu Rus itu mempertahankan filsafatnya, Iya, konsep filsafat. konsep filsafatnya Ibnu Rus. Iya. Oke, kesimpulannya guys. Jadi ini itu bukan bertentangan, Ya, ya, tapi ada kesalahpahaman, ya, dari salah satu filsuf itu ya. Jadi bukannya bertentang, ya. Jadi ada kesalahpahaman. Jadi intinya mah gitu dari kesimpulan itu tidak bertentangan, melainkan kebenaran bertemu dengan kebenaran itu akan apa? Akan seimbang ya. Seimbang kan, tidak ada perdebatan lagi ya. ada pertentangan. Tidak ada pertentangan. Namun ini ada kesalahpahaman mungkin dari salah satu filsuf. Ya. Begitu saja kesimpulan dari host ya tentang Ibnu Rus. Oke guys, sekarang kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita udah ngebahas dua tokoh ya. Nah, tokoh besar ini dalam filsafat Islam ya. Sebelum kita lanjut, nah, gua pengen tahu nih apa yang kalian bisa pelajari ya dalam dua tokoh tersebut. Dulu. Ya. Jadi kalau dari saya ya pribadi itu mungkin yang bisa diambil dari kedua tokoh itu adalah sifat konsistensi dari kedua tokoh tersebut ya.
konsistensi. Oh, Nah, konsistensi. jadi meskipun mereka sudah menghadapi banyak tantangan, banyak sekali makan, tapi mereka tetap berpegang teguh pada pemikiran masing-masing. Iya, selagi itu benar ya. Ya, Jadi dikatakan- itu benar. selagi itu benar ya. Kalau menurut Farhan, Rahman dulu. Menurut saya dari kedua pemikiran tersebut ya, karena memang menjelaskan tentang hal dan agama, hal dan wahyu. Akal dan wahyu. Iya, gimana terus? Saya mempelajari bahwa yang saya pelajari ya, ternyata akal potensi yang diberikan Tuhan itu dengan agama itu saling melengkapi. Saya melengkapi. Iya, Tidak berat sebelah gitu. iya, Tidak tidak ada sebelah. Jadi sama-sama berjalan berdamping. Dan yang lebih saya dapatkan di dalam hal ini yaitu dari Al-Kindi. Al-Kindi. Kenapa tuh? Nah, kita ketahui bahwa Kenapa tadi tuh disebutkan Al-Kindi itu adalah jembatan filsuf Yunani dalam ajaran agama. Al-Kindi adalah jembatan filsuf Yunani dalam Dalam menerjemahkan atau jembatan filsuf Yunani ke dalam Ajaran Islam. ke dalam filsafat Islam. Ya, apa pelajaran yang bisa saya ambil? Pelajaran yang bisa saya ambil dalam hal ini yaitu carilah ilmu dari siapapun itu orang. Jangan melihat latar belakangnya, tetapi lihat dari nilai-nilai. Seperti Al-Kindi, Ya, apakah Yunani itu Islam? iya. Bukan kan? Bukan. Non-tabesnya non-muslim kan? Iya. Kan? Tapi Al-Kindi ini mengambil ilmunya, Ya, bukan melihat dari bukan non-muslimnya. bukan melihat siapa Itu, yang, ya. jadi melihat dari nilai-nilai ilmu Nilai. ini pemanfaatnya. Jadi untuk kayak gitu, apakah masih relevan itu untuk masa kayak gini kalau misalkan kita mengambil dari kedua tokoh tersebut, pemikiran tersebut, Jadi pemikiran para filsuf tadi Ya. sudah relevan Masih untuk relevan. untuk diambil Oke. masa sekarang gitu ya. Oke, mungkin mulai dari Alkindi dulu ya. Sudah dari seperti di awal. Menurut saya, pemikiran Alkindi ini masih memiliki relevansi yang kuat ya di zaman modern ini. Terutama dalam menghadapi tantangan ya, hubungan antara agama, akal, dan juga perkembangan ilmu pengetahuan ya. Sebagai filsuf muslim pertama seperti yang sudah disebutkan tadi, Al-Kindi ini menegaskan bahwa sebenarnya kebenaran yang diperoleh melalui akal itu tidak bertentangan dengan kebenaran wahyu. Sama ya, bareng ya. Ya. Boleh ada satu sebelah seperti itu. Ya, Pandangan ini menjadi sangat penting di era modern. Kenapa? Karena ketika sains dan agama ini sering diposisikan secara dikotomis ya, seolah-olah keduanya itu saling meniadakan. Seperti itu. Saling meniadakan. maksudnya kayak gimana tuh? Nah, maksudnya tuh kadang ada orang yang berpikir bahwa sains itu bisa lebih daripada agama, ada juga yang sebaliknya, agama bisa lebih daripada sains. Padahal itu tuh harusnya berdampingan. Oh iya, iya. Nah, itu. Al-Kindi ini justru bisa melihat filsafat itu sebagai sarana untuk memahami dan juga menguatkan kebenaran agama. Nah, selain itu juga pemikiran Al-Kindi ini relevan dalam ilmu pengetahuan. Nah, menurutnya ilmu itu harus diarahkan pada kebaikan dan juga kesempurnaan manusia, bukan semata-mata untuk menjadi kepentingan material doang nih. Ya. Hal ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat modern ya, yang tengah menghadapi berbagai persoalan etis atau apapun ya akibat kemajuan teknologi seperti penyalahgunaan sains dan juga krisis moral nih apalagi pada zaman modern. Nah, jadi dengan demikian pemikiran Al-Kindi ini masih tetap aktual dan bernilai loh dalam kehidupan modern saat ini. Gagasannya tentang harmoni antara akal, juga wahyu, sikap ilmiah yang terbuka, serta orientasi etis dalam pengembangan ilmu pengetahuannya ini menjadikannya sebagai salah satu rujukan penting ya dalam membangun peradaban yang maju sekaligus bermoral. Itu dari saya ya tentang. Jadi yang poin ringkasnya gimana gitu? Jadi poin ringkasnya itu menurut aku kalau kita sains dan juga agama itu harus berjalan berdampingan. Ya, tidak bisa salah satu yang lebih dominan itu tidak bisa. Ya, gitu. Jadi kalau menurut yang teman satu lagi, Menurut ya Ibnu gimana? Rushd, menurut saya
eh, relevansi pemikiran Ibnu Rus dan Al-Kindi itu hampir sama-sama saja. Ya, tidak jauh beda berarti ya. Saya ingin mempertahankan, kalau ingin mempertahankan itu ya kan filsafatnya, Iya. Ya, terus itu kan pikirannya. Seperti yang tadi yang dibicarakan bahwa pikiran Al-Kindi itu yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan spiritual. Di sini Ibnu Rus juga sama. Tidak jauh berbeda karena memang konsepnya itu tidak jauh berbeda. Maksudnya ringkasnya kayak gimana? Ya, jadi integrasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai spiritual di era modern sekarang. Kita ketahui bahwa di era sekarang, zaman modern ini, banyaknya orang-orang yang berisi secara intelektual, tapi secara spiritualnya itu hampa, kosong. Iya, maksudnya gimana? Contoh kayak gimana contohnya? Ya contohnya sederhananya gini, Ya, kita tarik ke dalam agama saja ya. Banyak orang-orang intelek ya, tapi mereka kosong spiritual. Akhlaknya jelek, ya, adab-adabnya jelek. hanya punya ilmu saja, Iya. tapi tidak pernah diterapkan gitu. ya, ditanamkan nilainya. Iya, tidak ditanam. Jadi pemikiran ini sangat relevan untuk saat ini. Jadi Karena butuh ya, Iya. jadi butuh. Perlu ya, bukan butuh, perlu ya. Iya perlu, sangat perlu. Perlu. Karena manusia itu tidak hanya mempunyai akal, tetapi juga mempunyai jiwa yang membutuhkan spiritual. Ya, jiwa dan rohanya, keadaan jasad dan jiwanya gitu ya. Iya. Harus itu ya. Seimbang. Yang nantinya akan menjadi insan kami. Ya. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman berdua ya, buat Kang Jamal dan Kang Rahman ya. Sip. Udah siap bikin video podcast bareng saya gitu sebagai host Siap. Farhan ya. Apa aja. Yang udah sharing-sharing tentang dua tokoh pemikiran besar Muslim ya yang legendaris. Raksasa sekali. Terima kasih ya Ya, untuk podcast hari ini, dicukupkan saja ya. Tutup saja ya. Mungkin ya, baik saja. Mungkin kalau misalkan ada baiknya atau ada manfaatnya untuk kalian semua, bagi untuk diri saya sendiri juga dan bagi penonton yang lagi menonton juga, semoga manfaat itu bisa mengalir terus ya, Ya, menjadi keberkahan ilmu buat kita semua juga ya, berdampak bagi semua ya. Oke. Bila ada salah paham atau kesalahannya banyak, mohon maaf, dah. masih Kita belajar. semua masih belajar ya. Oke. Ya. Siap? Oke. Siap. Oke, cukupkan saja di sini ya. Terima kasih Baik, banyak. Terima kasih ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.